Ibrahim alaihissalam keluar terbebas daripada siksa Raja Namrud dengan membakar. Nabi Ibrahim bebas dari api, dia mengucapkan wassalam ala Ibrahim di sana dalam Al-Quran. Api disuruh ingin menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Allah kasih pertolongan itu di hari-hari Asyura, bulan Muharram. Makanya bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 hari Tasyura dan Asyura 2 hari, maka pahalanya sama dengan pahala puasa menjalankan puasa pada setahun. Ya karenanya berbagi sedekah pada yatim, ada istilahnya lebaran anak yatim. Nanti itu termasuk amalan-amalan Muharram. Kalau begitu Ustaz berbagi sama yatimnya Muharram aja ada juga begitu maksudnya. Karena Muharram itu kisahnya Muharram banyak bencana, banyak bala bencana, tapi banyak keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita, kalau kita mau ngejalanin baik, insya Allah terus kita bertambah. Ini merupakan praktek, merupakan amalan yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Kalau kita capek ngejar-ngejar dunia itu bikin zulmah, bikin zulum, gelap fil qalbi, kegelapan dalam hati, enggak ada rasa cukupnya. Udah punya duit 100 pengen 1 juta, udah punya duit 1 juta pengen 10 juta, udah punya duit 10 juta pengen 100 juta, udah punya 100 juta pengen 1 miliar, udah punya 1 miliar terus pengen 1 triliun, terus dan terus. Gelap, makanya hati nggak ada rasa cukupnya. Allahumma ya muqallibal
benar, tapi lu belajar dengan terus-terusan yang bisa. Gitu. Jangan apa-apa dibalikin sama niat. Sempurnanya niat saya ulang-ulang, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Sempurnanya niat itu ada diucap di mulut, diyakinin di hati, dikerjain sama badan. Kalau rangkaian badannya nggak sempurna, nggak benar, rukunnya nggak dijalanin, ukur niatnya. Jangan apa-apa lemparin ke niat, lemparin ke niat. Apa-apa ngomong hakikat syariatnya nggak jelas jalannya bagaimana. Begitu. Itu sempurna niat. Makanya kalau kita, oh iya benar, kita terlalu sibuk mengejar dunia. Sekarang ada pengajian dalam Selasa sama malam Jumat, tahlil, yasin, jarang malam Selasa. Sekarang ditambahin rutin dan juga pembahasan bersama kitab-kitab ulama. Sempetin dah waktu pelan-pelan belajar. Kalau belajar sendiri taruh dah ribet. Gitu. Kalau di musola, di masjid, di majelis taklim namanya rame-rame, jiping aja dulu, meluangin waktu 1 jam per minggunya, 1 jam per minggu, kagak tiap hari. Ayo kita ramein, ayo kita jalanin perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah, wajib. Berarti kalau wajib dikerjain dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Kan kita ngerti. Banyak orang yang ngerti hukum tapi dicuekin, tapi nggak mau diusahain. Maka dari itu bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan dan istiqamah. Makalah yang ke-6 dalam kitab An-Nusaibat an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kana fil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kana fil nar fi talabihi. Sayyidina Ali ngomong nasihatin kepada kita, nasihat Sayyidina Ali termaktub dalam makalah yang ke-6. Syekh Nawawi mencantumkan di kitab Nusaibatnya makalah yang ke-6. Man kana fi talabil ilmi kana fil jannah fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, maka surga akan berada dalam pencariannya. Maksudnya ketika kita jalan menuntut ilmu, baik jauh maupun dekat, ya, jauh maupun dekat, berarti sama saja kita mau mencari surga, mencari tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sadar nggak selamanya kita hidup, nggak selamanya kita bernafas, nggak selamanya jasmaniyah yang kita sayang-sayang terus awet sampai kiamat kurang 2 hari, nggak selamanya. Kalau kita sadar demikian, maka kita tuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah jelaskan kepada kita, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu susah berat. Orang sabar pengen ngaji, mempertahankan majelis taklim, mempertahankan siar-siar agamanya Allah, tak gampang. Perlu kesabaran. Berat kata Allah
Sini an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma'asallahu karim. Maka ma'asallahu karimun wala atarad dunya alal akhirati hakimun. Berkata Mu'adz, Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, orang mulia ma'asallahu karimun, orang yang mulia, wala atarad dunya, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan orang yang bijak yang tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalau kita merasa diri kita memelihara kemuliaan, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ai la taqdamaha wala fadlaha, tidak mengutamakan, tidak memberikan atasan urusan dunia. La taqdamaha wala fadlaha, atas akhirat dan utamain, dan diatasin tuh, gak jadi urutan paling atas urusan dunia. Ini tanda-tanda orang yang memuliakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tercela kalau seseorang mengorbankan akhiratnya buat kepentingan dunianya, dan sangat-sangat tercela orang yang mengorbankan akhiratnya untuk kepentingan dunia orang lain. Saya Nawawi menyabarkan hal perkataan dari sahabat Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kita harus merasa gelisah dan salah ketika kita mengutamakan kepentingan duniawi kita di atas kepentingan akhirat kita. Padahal kita selalu berdoa pengennya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, 3 poin yang selalu kita tuntut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala ada kepentingan dunia, kita selalu utamakan kepentingan dunia kita tanpa mau mengimbangi dengan kepentingan akhirat kita, tanpa mau menunda kepentingan dunia kita untuk menuju kepentingan akhirat kita. Ini milik kita, harus kita hisab sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih di tahun baru, mumpung masih di hari-hari Asyura, ibadah yang kita kerjakan saat ini mudah-mudahan memberikan kekuatan iman dan Islam kita dan keteguhan hati kita sambil menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan orang-orang yang bisa memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang bisa bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita atas hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita diberikan kematian yang husnul khatimah, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin.